Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang terdapat dalam Markus 14 ayat 12-21. Ini adalah momen ketika Yesus makan Paskah bersama dengan murid-muridnya. Namun, di momen yang penuh makna ini, di meja yang sama, ada seseorang yang akan menyerahkan dia. Yang luar biasa, Yesus tetap setia menggenapi rencana Allah. Betapa setia Yesus bahwa ia mengetahui orang-orang terdekatnya akan mengecewakan dia. Dalam peristiwa ini, kita belajar 5 hal penting tentang kesetiaan di tengah pengkhianatan. Yang pertama, Yesus setia menggenapi kehendak Bapa. Ketika murid-murid bertanya kepadanya, di mana mereka harus menyiapkan Paskah, Yesus memberikan petunjuk yang sangat spesifik tentang seorang pembawa kendi air dan ruangan atas yang telah tersedia. Ini menunjukkan bahwa Yesus meneruskan keadaan. Yesus tahu apa yang akan terjadi dan ia tetap melangkah menurut rencana Bapa. Dalam poin ini, kesetiaan berarti taat. Yesus tahu penderitaan menantinya, tapi ia tidak mundur. Begitu juga kita. Kesetiaan kepada Tuhan ditunjukkan dengan ketaatan meski harus melalui jalan yang berat. Poin yang kedua, Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Saat malam tiba, Yesus duduk bersama ke-12 murid, termasuk Yudas. Yesus tahu hati mereka tidak sempurna, tapi ia tetap hadir dan mengasihi. Dalam poin ini, kasih sejati tidak dipengaruhi oleh perlakuan orang lain. Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Yang ketiga, Yesus menyingkapkan pengkhianatan dengan lembut. Saat Yesus mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkannya, murid-murid sangat sedih dan bertanya satu persatu, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus tidak mempermalukan, tetapi memberi kesempatan untuk introspeksi. Tuhan menegur bukan untuk menghakimi kita, tetapi untuk menuntun kita bertobat dan kembali setia. Untuk yang keempat, Yesus tetap tenang dalam menghadapi pengkhianatan. Yesus tahu siapa yang akan mengkhianatinya, tapi ia tetap tenang dan tidak membalas, karena ia tahu semua itu bagian dari rencana keselamatan. Dalam poin ini, Yesus mengajarkan kita untuk tetap tenang, tidak bereaksi dengan kebencian dalam setiap pengkhianatan yang kita alami. Tuhan menginginkan agar kita memandang kepadanya, bukan kepada orang-orang yang melukai kita. Yang kelima, Yesus memperingatkan akibat dari pengkhianatan. Yesus berkata, "Celakalah orang yang olehnya manusia diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Kata ini tegas tapi penuh kasih. Dalam poin ini, Tuhan mengingatkan bahwa ketidaksetiaan membawa akibat. Kesetiaan kepada Tuhan berarti menghargai kasih karunia dan menjauhi pengkhianatan terhadap kasih-Nya. Kita diajak untuk tidak menjadi Yudas yang memilih jalan dunia daripada kesetiaan kepada Kristus. Jadi, dalam Markus 14 ayat 12-21 ini, Yesus mengajarkan bahwa kesetiaan bukan diukur dari keadaan yang menyenangkan, tetapi dari keteguhan hati untuk taat kepada kehendak Bapa, bahkan di tengah pengkhianatan dan kekecewaan. Yesus menjadi teladan bagi kita untuk tetap setia kepada Allah. Saudara yang terkasih, mungkin kita pernah dikhianati, disakiti, atau dikecewakan. Ingatlah, Yesus pun mengalaminya. Marilah kita belajar dari Yesus, tetap mengasihi, tetap taat, dan percaya bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang setia kepadanya. Tuhan memanggil kita untuk menjadi setia di tengah pengkhianatan, sebagaimana Ia telah setia kepada kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.